Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya terkait dengan ketaatan kepada Allah. Jadi sebelumnya yang sudah kita pelajari itu terkait dari ketiga pengertian, ya. Yang pertama adalah apa? Muslim yang taat. Yang kedua adalah berkompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga adalah kerja keras. Dan kemarin sudah diberikan surat An-Nisa surat keempat dan ayat ke-59 yang dimana nantinya bisa kalian hafalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita melanjutkan materi terkait tentang ketaatan kepada Allah. Ya, jadi sebelumnya marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian melanjut ke materi yaitu terkait dengan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi diawali dengan bagaimana kita menyampaikan isi kandungan hadis, yaitu tentang ketaatan kepada Allah. Jadi di sini hadis ini berisi sebuah konsep dan kemurnian pengagungan kepada Allah. Ketaatan kepada makhluk sangat dianjurkan dan karena bergantung kepada Allah. Nah, kita perlu untuk mengikuti apa yang dikatakan atau apa yang diberikan kepada orang lain, ya, kepada kita. Ya, jadi jika memerintahkan seorang muslim untuk melakukan suatu hal, itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian jikalau bertentangan dengan ajaran Islam atau dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka orang tersebut tidak perlu kita patuhi dan taat, ya, karena semua apa yang kita dapatkan dalam Islam itu berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka perintah tersebut tidak perlu ditaati. Inilah tanda kesucian dan kemurnian Islam seorang muslim, yang dimana hanya tunduk dan taat kepada Allah, ya. Menaati suatu hal juga karena pertimbangan ketaatan kepada Allah, ya. Contohnya di sini, ya, mungkin nanti contohnya bisa saya sampaikan di akhir. Kemudian saya lanjutkan mengenai hadisnya, ya. Hadis riwayat Ahmad tentang ketaatan kepada Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Yang artinya adalah tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Sang Khaliq atau kepada Allah. Ya, jadi tidak perlu kita taati apapun yang dikatakan, apapun yang disuruh orang lain, selama tidak berkaitan dengan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, di sini bisa kalian pahami, ya, dari tulisannya, ya, karena keseringan ketika ulangan harian selalu melengkapi ayat, ya, melengkapi ayat, baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis, ya. Biasanya kalau untuk hadis yang sedikit seperti ini sering ditanyakan di ulangan harian atau di ulangan semester, ya. Jadi
kalian juga bisa memahami dan bisa belajar menulis Arab, yang dimana nanti akan ditanyakan ketika ulangan. Ya, ini sudah terlihat ya semuanya. Kemudian melanjut pada isi kandungan yang tadi barusan saya jelaskan. Ini isi kandungan rangkuman isi kandungan dari hadis riwayat Ahmad, yang mana berisi tentang perintah sepenuhnya memurnikan ketaatan kepada Allah ya. Jadi semua apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun itu hanya untuk mentaati kepada Allah, termasuk dengan menjalankan sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian ketaatan kepada makhluk wajib disesuaikan dengan prinsip ketaatan kepada Allah. Tidak boleh mentaati makhluk apabila memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Ya, jadi kita yang sudah baligh ya, yang sudah dewasa bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ya, kalau itu sesuai dengan ajaran Islam kita lakukan, dan bila tidak sesuai maka ditinggalkan. Ya, karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena banyak orang di luar sana melakukan setiap kegiatan atau apapun itu selalu bertentangan dengan ajaran Islam ya, karena yang mereka rasakan adalah nafsu ataupun kenikmatan yang di luar perintah Allah ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui mana yang menjadi perintah Allah dan bertentangan dengan Islam. Kemudian itu adalah isi kandungan hadis riwayat Ahmad ya, bisa kalian tulis, bisa kalian pahami, yang nanti pastinya setiap pembahasan hadis ataupun pembahasan tafsir semuanya pasti ada isi kandungannya. Jadi kalian harus bisa memahami setiap isi kandungan yang dijelaskan. Kemudian melanjut ke contoh dari ketaatan kepada Allah ya. Di sini bertuliskan berdasarkan isi dari hadis ini, diantara sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita miliki oleh pengajar Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Ya, ini bukan pengajar ya, pelajar. Ya. Yang pertama adalah selalu patuhi, taat dan berbakti kepada orang tua selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, ini sering kita temukan orang di luar sana yang dimana mungkin pendidikan pertama kita adalah orang tua selama di rumah ya. Selama kita sudah menjadi besar ya, sudah dewasa seperti sekarang ini, jikalau orang tua kita bertentangan dengan ajaran Islam atau melakukan suatu maksiat dan disuruh kepada kita, maka jangan sampai kita mentaatinya ya, karena semua apa yang kalian lakukan dan yang akan mempertanggungjawabkan semuanya adalah kalian sendiri ya. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan itu menjadi tanggung jawab kalian sendiri, bukan tanggung jawab orang tua. Orang tua hanyalah sebagai pendidik awal, mendidik kalian lebih awal ketika kalian masih kecil ya. Jadi jangan sampai juga kita tidak mentaati orang tua ya, selama orang tua memberikan pendidikan yang baik kepada kita. Karena di dalam hadis Tabrani yang berbunyi ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang dimana artinya adalah ridha Allah terdapat pada ridha orang tua dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Jadi kalian yang sudah dewasa bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
tidak boleh mengkultuskan pendapat manusia. Maksud dari mengkultuskan di sini adalah percaya pendapat manusia. Pelajar Muhammadiyah harus senantiasa kritis dan selektif dalam menerima pendapat keagamaan dari pihak manapun. Ya, kita dituntut untuk berpikir kritis. Bagaimana maksudnya kritis ini apa? Dengan mencari informasi secara detail. Ya, terkait apa yang kalian temukan atau apa yang kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Mencarinya seperti apa? Bagaimana? Dengan cara kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ya, jadi ini bisa dipahami oleh anak-anak sekalian dan semoga bisa diamalkan. Ya, amin. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, melaksanakan perintah guru dalam kebaikan, menghormati dan memuliakan mereka. Ya, ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalian setiap harinya mendapatkan ilmu dari setiap guru yang mengajar kalian. Jadi diibaratkan guru yang di depan kalian ini adalah orang tua bagi kalian yang nantinya apa yang kalian dapatkan dari guru kalian, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita harus menghormati dan memuliakan guru kita. Ya, jadi jangan sampai kita melawan ataupun membuat guru kalian itu tidak bisa mengertikan kalian, karena kalian mungkin membuat guru yang ngajari kalian itu merasa tidak betah, ya, atau tidak suka dengan cara kalian melakukan kepada guru kalian. Oleh karena itu harus dihormati dan dimuliakan. Ya, jadi itu contoh yang terakhir terkait dengan ketaatan kepada Allah. Ya, kemudian di sini ada video yang dimana video ini menceritakan tentang ketaatan kepada Allah. Ya, silakan disaksikan. سار عمر يوما ومعه أبو عبيدة، فالتقته امرأة في الطريق فقالت: إيه يا عمر، لقد كنت تسمى عميرا تصارع الفتيان في أسواق عكاظ، ثم ما لبثت أن سميت عمرا، ثم ما لبثت حتى أصبحت أميرا للمؤمنين، فاتق الله يا عمر واعلم أن الله سائلك عن الرعية، كيف رعيتها؟ فبكى عمر بكاء شديدا، فلام أبو عبيدة المرأة على قصوتها على عمر، فقال له عمر: دعها يا أبا عبيد، فهذه التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. سمع عمر ليلة عجوزا تقول لبنيتها: امزج اللبن بالماء، فقالت البنية: أما علمت يا جدة أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت العجوز في لحظة غفلة: وأين عمر حتى يرانا؟ فقالت المؤمنة الموقنة بنظر الله: إن كان عمر لا يرانا، إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء، فقال له امتحانا: بعنا من هذه الشياه. فقال: أنا مملوك ومؤتمن، أنا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا إيمانه: قل للمالك أكلها الذئب. فقال رويع الذي امتلأ قلبه خشية من الله: وماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله؟ إن قلت للمالك أكلها الذئب فماذا أقول لله؟ ماذا أقول؟
إذا نطقت الجوارح والأركان اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له: كلمة اعتقتك في الدنيا، كلمة اعتقتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. قال بقلب مليء بالإيمان ومراقبة الرحمن: ماذا أقول لله؟ إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، راقب نفسك في الخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام: وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وآخر دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله. أف للذنوب، أف للذنوب، ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها. وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، قل لي من أنت وما علمك وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ فإذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى. Ya, tadi sudah kalian saksikan video tentang ketaatan kepada Allah. Ya, semoga ketika kalian menyaksikan bisa memahami dan bisa mencermati apa yang ada di video tersebut. Ya, dan pastinya harus bisa diamalkan. Ya, karena ini pelajaran tentang Al-Quran dan hadis, yang dimana ini adalah pedoman agama Islam. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Syukron ala husni timamikum. Ya, sebelumnya ada pepatah Arab mengatakan utlubil ilma al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Bila ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Oleh karena itu, amalkanlah segala yang kalian dapatkan, baik itu ilmu ataupun yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.